Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan, dan di video ini saya mau ngobrolin seputar kesalahan apa aja yang sering saya jumpai di kalangan investor yang masih pemula. Nah, harapannya adalah dengan membuat video ini kamu nggak lagi terjebak dalam kesalahan yang sama dan kamu bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang banyak investor lain lakukan. Pengen tahu selengkapnya? Stay tune terus di video ini. Oke, nah jadi memang tahun 2021 ini kan banyak banget investor yang baru bergabung di pasar modal ya, terutama sejak pandemi 2020 membuat banyak investor baru bergabung ke pasar modal. Nah, mungkin banyak teman-teman yang nonton di channel ini juga saat ini baru 1 atau 2 tahun berinvestasi di pasar modal. Nah, jadi harapannya adalah dengan mengetahui kesalahan apa aja yang sering kali dilakukan oleh teman-teman investor lainnya, kalian bisa terhindar dari kesalahan yang sama. Langsung kita mulai aja ya. Jadi kesalahan pertama yang sering saya jumpai ini di kalangan investor yang masih pemula adalah mereka banyak membeli karena ikut-ikutan ya. Jadi mereka tidak membeli berdasarkan analisa, baik itu analisa fundamental atau itu analisa teknikal, tapi hanya membeli karena ikut-ikutan. Emang salah ya kalau misalkan saya membeli karena ikut teman. Ya, sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Cuma yang saya ingin tekanin di sini adalah kalau misalkan kamu membeli hanya karena ikut-ikutan atau membeli tanpa melakukan analisa, biasanya nih secara psikologis kamu juga nggak yakin 100% terhadap saham yang kamu beli. Nah, jadi biasanya kalau kamu hanya membeli karena ikut-ikutan, kamu biasanya membeli tidak dalam jumlah yang besar. Jadi hanya beli dalam jumlah yang porsinya mungkin relatif kecil, karena pasti di dalam hati kecil kamu juga berpikir ini benar nggak ya, karena ya untung-untungan jatuhnya. Nah, ketika kamu tidak melakukan analisa, kamu menaruh dengan jumlah dana yang kecil, ketika harga saham naik maka keuntungan yang kita dapatkan juga tidak terlalu besar ya, karena nominal atau persentase yang kita taruh di perusahaan tersebut ya, ketika membeli sahamnya juga tidak terlalu besar. Beda halnya kalau misalkan kita membeli karena analisa kita sendiri ya, baik itu teknikal ataupun fundamental, maka kita akan memiliki tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Dan ketika kita memiliki tingkat keyakinan yang lebih tinggi, kita akan cenderung untuk menempatkan dana investasi kita dalam jumlah yang relatif lebih besar ya, karena kita lebih yakin, kita lebih berani ya untuk menempatkan dana yang lebih besar. Nah, bukan hanya itu, biasanya ketika harga sahamnya turun, nah ini yang akan ngebedain nih teman-teman. Ketika harga saham turun, kamu yang tidak melakukan analisa dan hanya membeli karena ikut-ikutan, ya biasanya akan mudah panik. Karena mudah panik tadi, ketika harga saham turun, kamu nggak tahu perusahaan apa yang kamu beli, biasanya akan mudah cut loss juga. Nah, beda halnya kalau kamu sudah melakukan analisa baik secara fundamental ataupun teknikal. Ketika harga saham turun, kamu nggak akan terlalu panik karena kamu tahu betul apa yang kamu beli. Dan kalau kamu hanya membeli karena rekomendasi orang lain tanpa kamu analisa sendiri, ya biasanya kamu juga akan punya kecenderungan untuk menyalahkan orang lain. Kesalahan kedua, panic buying dan panic selling. Nah, panic buying itu terjadi ketika seorang investor mengalami yang namanya FOMO. Kita pernah bahas juga nih di video terpisah gimana caranya supaya nggak FOMO. Ya, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Ketika seorang investor FOMO, ya biasanya dia membeli karena misalkan ada harga saham yang naiknya cukup cepat. Ya, jadi dia nggak mau ketinggalan kereta alias fear of missing out tadi FOMO. Nah, ketika sudah terjadi FOMO, biasanya nih si investor nggak peduli berapa valuasi saham tersebut, nggak peduli bagus atau jeleknya perusahaan tersebut, ya dia akan berani untuk membeli harga sahamnya at any price. Nah, ini yang disebut dengan panic buying. Ya, akibatnya apa? Akibatnya adalah harga saham naik tinggi dan sudah di luar akal sehat. Nah, ini juga sering kali terjadi. Nah, problemnya adalah kalau misalkan kamu panic buying dan ternyata harga sahamnya turun, nah ini yang kembali akan menguji psikologis kamu.
Ya, biasanya mereka yang membeli di harga tinggi dan kemudian harga saham berbalik turun, biasanya akan lebih mudah panik. Ketika harga saham turun dan si investor panik, biasanya akan masuk ke tahap yang namanya panic selling. Ya, balik lagi, panic selling terjadi karena si investor tidak mengerti, tidak mengetahui kinerja fundamental dari sebuah perusahaan. Ya, karena dia FOMO dan dia melakukan panic buying, maka ketika harga sahamnya turun, dia juga akan panic selling. Nah, panic selling ini yang kalau misalkan ada banyak investor lainnya di luar sana yang juga melakukan panic selling, akibatnya adalah harga saham bisa turun secara signifikan. Nah, oleh karena itu supaya tidak terjebak dalam panic buying atau panic selling, memang diperlukan riset yang mendalam, ya. Jadi kamu analisa dulu perusahaannya, lakukan riset yang mendalam baik secara kualitatif maupun kuantitatif, supaya kamu betul-betul mengetahui bagaimana kinerja perusahaan tersebut, prospeknya seperti apa, dan valuasi wajarnya seperti apa. Itu tadi kesalahan kedua. Sekarang kita masuk ke kesalahan ketiga. Kesalahan ketiga adalah banyak investor yang tidak melakukan diversifikasi. Jadi memang ada peribahasa, mungkin kamu juga pernah dengar, don't put your all eggs in one basket. Ya, jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Karena kalau misalkan keranjang tersebut pecah, maka semua telur di dalam keranjang itu juga akan pecah. Ya, betul. Memang itu adalah prinsip awal dari diversifikasi. Jadi kamu menaruh telur-telur kamu di beberapa keranjang secara terpisah. Nah, dalam konteksnya di dalam investasi juga sama. Kamu perlu lakukan yang namanya diversifikasi, membagi aset kamu ke dalam beberapa pilihan saham di sektor yang berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau misalkan ternyata ada satu saham pilihan kita ternyata tidak sesuai dengan hipotesa kita, atau ada hal-hal yang di luar ekspektasi kita, maka kita bisa meminimalisir risiko kerugian. Sehingga misalkan kerugian di satu saham bisa tertutupi oleh keuntungan yang kita dapatkan di saham-saham lainnya. Tapi sayangnya juga banyak investor yang menyalahi aturan dari diversifikasi ini. Jadi banyak juga nih investor yang berpikir bahwa, oh, kalau begitu ya saya beli banyak saham deh. Ya, saham A saya beli, saham B saya beli, saham C saya beli, saham D saya beli, saham E saya beli, dan seterusnya. Ya, jadi misalkan di portfolionya dia itu ada banyak sekali saham. Loh, tadi katanya diversifikasi itu penting, Korifan. Ya udah, saya lakukan diversifikasi, jadi semua saham saya beli. Nah, itu juga tidak tepat, teman-teman. Ketika kita menaruh investasi kita di terlalu banyak saham, maka risikonya adalah portfolio kita akan sangat sulit untuk bertumbuh di atas pasar. Bayangin, misalkan teman-teman punya dana 100 juta. Kemudian 100 jutanya tadi ditaruh di 20 saham. Berarti kan satu saham itu hanya mendapatkan ya kurang lebih sekitar 5 juta rupiah. Nah, anggaplah si saham A ini naik cukup signifikan. Ya, maka secara persentase terhadap keseluruhan portfolio juga nggak akan signifikan. Bukan hanya itu, kamu juga akan kesulitan sendiri dalam mengelola portfolio kamu kalau terlalu banyak emiten di dalam satu portfolio tersebut. Ya, jadi terus ada saham yang naik, kemudian ada saham yang turun, dan kita bingung mana yang harus saya take profit, mana yang harus saya cut loss. Jadi kuncinya di sini adalah penting untuk melakukan diversifikasi, tapi tidak terlalu over diversified. Kita lanjut ke kesalahan yang nomor 4. Kesalahan nomor 4 adalah banyak investor yang tidak mengetahui nilai wajar dari saham yang dia beli. Misalkan teman-teman pengen membeli mobil Alphard, ya. Kita tahu bahwa Alphard adalah mobil lux yang nyaman dengan harga premium, ya. Katakanlah misalkan harga pasar dari Alphard kurang lebih adalah di sekitar 1 miliar rupiah. Tapi kalau misalkan teman-teman harus membeli Alphard dengan harga 5 miliar rupiah misalkan, tentu hal tersebut tidak masuk di akal, ya, untuk membeli mobil Alphard. Sama halnya dengan pasar saham. Banyak perusahaan yang kinerjanya bagus, tapi harga sahamnya udah nggak karu-karuan. Nah, jadi di sini penting bagi kita untuk
menanyakan dua hal ketika kita berinvestasi di pasar saham. Yang pertama, apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik, tapi juga nggak kalah penting yang kedua adalah apakah saat ini harga sahamnya dihargai pada valuasi yang masuk akal atau wajar, atau jangan-jangan udah terlalu mahal. Meskipun perusahaan tersebut kinerjanya bagus, tapi kalau kita membeli di harga yang terlalu mahal, maka risikonya adalah kita bisa jadi akan mengalami yang namanya kerugian. Kenapa? Karena pasar memvaluasi perusahaan tersebut sudah terlalu mahal. Ya, jadi akibatnya harga saham akan disesuaikan oleh pasar, dan kita kalau terlanjur membeli di harga yang terlalu mahal malah bisa jadi akan mencatatkan kerugian dalam investasi kita. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui nilai wajar atau nilai intrinsik dari sebuah saham. Nah, ada banyak metode yang bisa kita lakukan, yaitu misalkan menggunakan discounted cash flow yang banyak digunakan oleh para investor institusi, atau kita bisa gunakan metode lain seperti EPS discounted model, ya, equity growth, dividend discounted model, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut ke kesalahan nomor 5. Kesalahan nomor 5 adalah banyak investor yang menggunakan uang panas dalam berinvestasi. Nah, uang panas di sini bukan selalu artinya hutang. Ya, kalau hutang udah jelas lah ya, itu sangat-sangat tidak disarankan. Ada juga nih teman-teman investor yang dia bukan berinvestasi dengan hutang, tapi berinvestasi dengan menggunakan dana dapur atau dana bulanan. Nah, ada juga investor yang investasi dengan menggunakan dana yang tadinya misalkan untuk menikah, dana pendidikan anak, ya, digunakan untuk investasi, dan ini sangat-sangat tidak disarankan, teman-teman. Kenapa? Karena ya kita jangan hanya bicara investasi dari sisi untungnya saja, tapi kita juga harus bicara investasi dari sisi risikonya. Kalau kamu investasi dengan menggunakan uang terpakai, uang dapur, uang dana darurat, atau uang dana pendidikan anak, dan ketika dananya tersebut harus kamu pakai padahal harga saham lagi turun, maka kamu mau tidak mau harus menjual saham kamu dalam keadaan rugi. Tapi hal yang berbeda kalau kamu menggunakan uang dingin, maka tidak ada paksaan kamu harus menjual sahammu dalam keadaan rugi, ya, sepanjang uang yang dipakai adalah uang dingin. Nah, ini yang akan membedakan secara psikologis kita, teman-teman. Nah, oleh karena itu saya nggak bosan-bosannya untuk ingetin, ya, kalau misalkan kamu mau investasi dengan dana dapur, dana pendidikan anak, coba kamu pikirin lagi deh. Nah, kamu sekarang udah tahu kesalahan apa aja yang sering dilakukan oleh investor pemula. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya saya terhindar dari membeli hanya karena ikut-ikutan? Bagaimana caranya saya agar tidak terjebak panic selling atau panic buying? Ya, bagaimana cara melakukan diversifikasi yang benar? Bagaimana cara menghitung nilai intrinsik atau nilai wajar sebuah saham? Kebetulan dalam waktu dekat ini saya dan teman-teman di RK Team akan kembali mengadakan Stock Market Mastery, ya, di bulan November 2021. Nah, di kelas Stock Market Mastery ini kamu bisa belajar mulai dari analisa makro, analisa sektoral, analisa kualitatif, ya, bagaimana menilai manajemen sebuah perusahaan, prospek perusahaan, tingkat kompetisi di dalam industri. Ya, kamu juga akan belajar mengenai membaca laporan keuangan, menganalisa laporan keuangan, bahkan sampai ke catatan kaki atas laporan keuangan. Kamu juga akan belajar mengenai bagaimana supaya kita terhindar dari manipulasi laporan keuangan perusahaan, ya, kemudian juga menghitung nilai intrinsik sebuah saham. Ya, nanti ada banyak metode yang akan kita pelajari, dan termasuk di dalamnya adalah juga portfolio management. Nah, Stock Market Mastery ini nanti akan terdiri dari 10 sesi. Nah, kalau kamu pengen tahu info selengkapnya tentang Stock Market Mastery, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai kesalahan yang sering dilakukan oleh investor pemula. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih? Apakah kamu masih melakukan beberapa poin yang dibahas dalam video ini, atau ada kesalahan lain yang mungkin belum disebutkan di dalam video ini? Kamu boleh share di kolom komen supaya nanti teman-teman investor yang lain juga bisa belajar dari kesalahan. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat, dan kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like, subscribe,
share ke teman-teman kamu, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor, and see ya.